Imam Ali radhiyallahu an pernah memberi nasihat, di antara sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan menjadi kesibukanmu. Berdasarkan pernyataan di atas, orang muslim sejatinya senantiasa disibukkan dengan ragam ketaatan, baik dengan menjalankan semua perkara wajib maupun dengan mengamalkan ragam amalan sunnah. Tak ada kesibukan yang lebih berharga di dunia ini dibandingkan dengan sibuk dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Apalagi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jiwa manusia selalu memiliki hasrat yang bergejolak. Jika jiwa itu tidak kamu sibukkan dengan kebenaran, ia akan menyibukkan kamu dalam kebatilan. Artinya, sibukkanlah diri kita dengan ragam ketaatan dan kebaikan agar tak ada kesempatan bagi diri kita untuk melakukan kemaksiatan dan keburukan. Di antara ketaatan dan kebaikan itu adalah menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Tentu, selain sibuk menjalankan semua perkara yang wajib, berikut adalah sebagian kecil amalan sunnah yang sejatinya bisa dilakukan oleh setiap muslim. Pertama, membaca Al-Quran. Di antara amalan sunnah yang penting adalah membaca Al-Quran. Begitu pentingnya membaca Al-Quran menjadi tanda cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, jika kamu hendak mengetahui rasa cinta kepada Allah dalam dirimu dan orang lain, maka lihatlah rasa cinta pada Al-Quran di dalam hatimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah jawab Al-Kafi 1/336. Karena itu, tak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak membaca Al-Quran. Kita harus malu dengan pernyataan salah seorang ulama yang berkata, banyak orang bisu berangan-angan bisa melafalkan kitabullah Al-Quran, banyak orang tuli berangan-angan bisa mendengar bacaan Al-Quran, banyak orang buta berangan-angan bisa melihat, membaca Al-Quran. Pada saat yang sama, banyak di antara kita yang tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu, malah lebih banyak disibukkan dengan handphone atau gadget kita daripada membaca, mendengar, dan melafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam sebuah hadis qudsi. Siapa saja yang disibukkan oleh Al-Quran hingga lupa menyebut-nyebut namaku dan lupa meminta kepadaku, aku pasti akan memberi dia sesuatu yang jauh lebih utama daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang biasa meminta kepadaku. Ibnu Hajar Al-Ashqalani Takhrij Mishkah Al-Masyabi. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang sering membaca mushafnya, mengkaji isinya, menghafal ayat-ayatnya, mengamalkan perintah dan larangannya, juga memperjuangkan penerapan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi mereka sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang Dia berikan kepada hamba-hambanya yang biasa berdoa kepadanya. Amalan sunnah yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam memiliki sejumlah keutamaan. Salah satunya, doa-doa hamba dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saat telah berlalu setengah atau sepertiga malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia, lalu menyeru, adakah orang yang meminta, niscaya akan diberi? Adakah orang yang berdoa, niscaya akan dikabulkan? Adakah orang yang memohon ampunan, niscaya akan diampuni? Hal itu berlangsung hingga waktu subuh. Hadis riwayat Muslim. Amalan ketiga yaitu sedekah. Sedekah juga memiliki banyak keutamaan.
Salah satunya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang pada hari kiamat nanti ada dalam perlindungan sedekahnya yang ia keluarkan saat di dunia, hingga masing-masing orang diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, orang yang biasa mengeluarkan sedekah selain akan mendapatkan pahala berlipat ganda, juga akan mendapatkan syafaat, perlindungan, dan pertolongan di akhirat. Apalagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah tak akan mengurangi harta sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, menurut qodiyat, sesuai kadar sedekah yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah, mengembangbiakan, dan memperbanyak harta kita. Makna lainnya, menurut Imam An-Nawawi, sedekah akan menjadikan harta kita dilimpahi keberkahan yang banyak. Karena itulah, beliau sendiri orang yang paling dermawan, biasa bersedekah dengan sedekah berlimpah, seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Kebiasaan ini diikuti oleh para sahabat beliau, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka biasa jor-joran dalam bersedekah. Keempat, sholawat. Amalan sunnah yang tak kalah penting adalah banyak membaca sholawat, apalagi pada malam dan hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu, perbanyaklah oleh kalian bersolawat di dalamnya. Sungguh, solawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Solawat adalah salah satu tanda cinta seorang muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sholat memiliki banyak keutamaan. Salah satunya bisa menyelamatkan seorang muslim dari azab neraka dan mengurangi banyak dosa. Tentu masih banyak amalan sunnah yang lain seperti saum sunnah, zikir, dan lain-lain. Semua ini merupakan kebaikan. Kebaikan ini akan tetap mendatangkan pahala meski saat ini karena sebab tertentu terhalang mengamalkannya. Sebabnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dia tetap diberi pahala atas amal kebaikan yang biasa ia lakukan saat mukim, atau tidak sedang bepergian, atau saat ia sedang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita bisa dan biasa melakukan semua kebaikan di atas. Wa ma taufiqi illa billah.